Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana strategi lolos sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita pengalaman pribadi saya pertama kali mencoba mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2020, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk lolos dalam seleksi sertifikasi dosen tahun 2020. Di sini saya akan berbagi tips dan triknya strategi lolos sertifikasi dosen, di mana seperti yang kita ketahui, sertifikasi dosen mempunyai tahapan-tahapan, baik itu D1, D2, 3, dan D4. Ada 4 tips yang akan saya bagikan dalam video kali ini. Sebelumnya, di sini saya mengutip dari buku pedoman ataupun buku panduan 1 yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Dikti, di mana sekarang Dikti itu kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari buku panduan tersebut ada 10 item landasan ataupun acuan sertifikasi dosen. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan seterusnya sampai dengan Permendikbud Dikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Sertifikasi dosen atau program dosen ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Baik, ini SOP sertifikasi dosen yang saya kutip langsung dari buku pedoman, di mana ada D1, D2 itu merupakan bakal calon DYS atau dosen yang sertifikasi. D1, D2 itu dosen memperbaiki data agar eligible. D3 itu adalah dikti mempublish data D3 sebagai bakal calon yang sertifikasi. Dalam hal ini adalah LL Dikti. Setelah itu, setelah data D3, kemudian D4. Nah, D4 ini nanti calon DYS mengupload foto, validasi biodata, klaim nilai bahasa Inggris, potensi akademik, menilai diri sendiri, penilaian mahasiswa, rekan sejawat dan atasan, atau disebut dengan MPS, persepsional, yang dispesifikasi persepsional dosen. D5 menyusun deskripsi diri, riwayat hidup ataupun CV, dan mengupload lembar pengesahan. Kemudian prosesnya penilaian portofolio dosen yang disertifikasi oleh 2 asesor dari PTPS, perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Kemudian ada hasilnya, yaitu kelulusan cerdas. Tips yang pertama yang saya lakukan ketika mengikuti sertifikasi dosen. Yang pertama adalah saya mengecek persyaratan dan aturan berlaku pada saat pelaksanaan sertifikasi dosen tahun berjalan. Saya mengikuti tahun 2020
persyaratannya seperti berikut, yaitu pertama, terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau lebih dikenal dengan istilah PDPT. Yang kedua adalah memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 atau setara. Yang ketiga adalah memiliki NIDEN atau memiliki NIDK pada dokter klinik pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paru. Yang berikutnya memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat bersangkutan bertugas saat diusulkan. Yang berikutnya adalah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Nah, di sini mau saya garis bawahi, sempat ada kabar yang beredar itu minimal lektor, tapi kebetulan tahun 2020 masih asisten ahli. Mungkin di tahun berikutnya bisa saja sama, bisa saja berbeda. Nah, mohon diperhatikan. Berikutnya adalah memiliki pangkat atau golongan ruang atau invasi. Nah, di sini pengalaman saya dan teman-teman yang mengikuti, kebetulan saya invasi saya sudah 3B, tapi ada teman saya yang 3A masih diperbolehkan. Artinya tidak harus 3B. Jelas mempunyai invasi sudah cukup. Nah, tips yang pertama ini sesuaikan, mohon dibaca dengan sesama. Tips yang kedua adalah periksa data diri baik di PD Dikti maupun di SISTER atau Sistem Informasi Terintegrasi. Baik, kita akan buka SISTER yang maksud. Nah, sebelumnya yang pertama adalah saya mau menjelaskan PD Dikti. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa yang familiar dengan PD Dikti itu apa. Jadi yang perlu saya tekankan adalah di sini perhatikan dengan baik bahwasanya data-data Bapak Ibu sudah masuk ke PD Dikti. Pertama adalah lewat pendidikan, mulai dari S1, S2 dan seterusnya. Kemudian riwayat mengajar Bapak Ibu apakah sudah masuk di PD Dikti, karena di sana tadi tercantum harus sudah masuk ke pengajarannya. Nah, atau Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada operator untuk menampilkan data-data Bapak Ibu. Jadi menggunakan akun operator. Jadi Bapak Ibu bisa meminta bantuan operator untuk melihat data yang Bapak Ibu miliki. Apakah memang betul sudah valid, baik dari segi biodata, kemudian file-file yang di ininya. Tapi yang paling penting adalah riwayat pendidikan, riwayat mengajar, terus riwayat fungsional ini, kemudian riwayat kesepakatan, invasi Bapak Ibu sudah masuk atau belum, kemudian ini sertifikasi kosong mungkin karena belum pernah ikut. Satu lagi adalah riwayat bimbingan. Nah, riwayat bimbingan ini sangat penting Bapak Ibu ketika pelaksanaan tahun 2020, karena yang diminta bukan hanya riwayat bimbingan skripsi, tapi riwayat bimbingan kegiatan kemahasiswaan baik itu BEM maupun UKM. Jadi mohon Bapak Ibu aktif dalam membimbing kegiatan kemahasiswaan dan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk surat tugas dan dokumentasinya. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif ataupun yang ikut serta dalam kegiatan tersebut itu berkaitan dengan PD Dikti. Sistem, kita kembali kepada sistem Bapak Ibu. Sistem informasi terintegrasi masing-masing PT. Di sini tampilan dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ringkasan profilnya. Nah, yang pertama mungkin ketika Bapak Ibu buka layar Cerdos, yang pertama muncul adalah masa tugas atau masa kerja. Nah, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu lihat
Di sini data pribadi terlebih dahulu diperbaiki, baik itu foto, baik itu alamat, baik itu kependudukan, keluarga, kepegawaian. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Salah satu yang paling penting yaitu NPWP. Jadi Bapak Ibu mohon NPWP-nya diperhatikan dengan seksama. Kalau masih kosong diisi. Satu lagi, ID Sinta ini otomatis ketika Bapak Ibu sudah mempunyai ID Sinta. Berikutnya invasing. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, invasingnya dimasukkan di sini dan dimasukkan ataupun diupload dokumen pendukungnya. Kadang ini ada jadi catatan ketika Bapak Ibu tidak mengupload dokumen pendukungnya. Kemudian jabatan fungsionalnya Bapak Ibu perbaiki atau melengkapi. Kemudian kepangkatannya dilengkapi juga. Invasi dan kepangkatan tidak jauh beda karena memang sama. Jabatan fungsional tadi Bapak Ibu isi apakah asisten ahli, apakah lektor, apakah lektor kepala. Nah, ada yang tidak kalah penting lagi adalah penempatan. Jadi penempatan Bapak Ibu yang terakhir itu sangat berpengaruh. Jadi Bapak Ibu bisa isi di sini penempatannya. Kemudian kualifikasi pendidikan formal bisa Bapak Ibu ganti ataupun diperbarui, diupdate. Kemudian kalau ada diklat, karena ini nanti Bapak Ibu sedikit banyaknya berpengaruh ketika Bapak Ibu nanti memasuki data D5, yaitu CV yang dimaksud, riwayat hidup. Kemudian ini ada yang terbaru, riwayat pekerjaan. Ini pekerjaan ini tahun 2019 ke bawah itu belum ada. Ini baru muncul di tahun 2020. Ini juga boleh diisi. Kebetulan saya belum mengisi ini karena ini baru muncul Bapak Ibu. Berikutnya pelaksanaan pendidikan, pengajaran. Ini otomatis diambil datanya dari PDDikti, jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek menginput. Tapi yang perlu diperhatikan adalah memastikan data Bapak Ibu masuk di sistem. Artinya Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa, itu sudah masuk data di PDDikti dan otomatis nanti di sistem akan muncul. Berikutnya sama, bimbingan dan pengajaran sama, jadi sudah masuk datanya. Ini data saya hanya masuk yang tugas akhir karena saya itu terlambat untuk melaporkan ke mahasiswa. Nah, tapi mohon dengan sangat, karena penilaian sekarang yang dilihat bukan lagi bimbingan skripsi tapi kegiatan aktivitas kemahasiswaan Bapak Ibu. Ini pengujian mahasiswa jika ada, kalau saya belum menguji. Ini bahan ajar, modul ataupun buku, data sharing. Kalau ada orasi ilmiah, pembimbing dosen dan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini boleh dilengkapi. Nah, kalau Bapak Ibu menjabat sebagai ketua prodi ataupun sekretaris prodi ataupun ketua institusi ataupun ketua lembaga penjaminan mutu ataupun LPPM. Nah, berikutnya Bapak Ibu penelitian. Di sini jika ada penelitian yang didanai, baik itu didanai oleh institusi maupun didanai oleh pemerintah, dalam hal ini Ristek BRIN, akan diupload Bapak Ibu, ditambah datanya dengan menyantumkan ataupun menyertakan dokumen pendukungnya, baik itu surat tugas, baik itu surat kontrak dan sebagainya. Nah, ini publikasi karya. Ini yang tidak kalah penting, yaitu data ini diambil langsung dari Sinta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi upload menambah secara manual, tapi diambil dari Sinta. Supaya nanti jangan sampai nanti ada tanda merah yang di sininya. Nah, merah di sini biasanya diakibatkan saatnya dokumen grupnya tidak lengkap.
Ini ada beberapa publikasi ilmiah yang telah saya buat. Nah, saran saya di sini, karena kita sebagai dosen dari dalam pendidikan, dari dalam perguruan tinggi kita, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, maka harus ada minimal 3 atau 4 supaya nanti Bapak Ibu memang dianggap oleh asesor kompeten sebagai dosen. Ini kalau jika ada paten atau HKI, hak kekayaan intelektual. Nah, berikutnya pengabdian. Jika Bapak Ibu punya pengabdian, boleh diupload di sini. Silakan Bapak Ibu. Nah, tinggal tambahkan datanya. Kembali lagi, jangan lupa mencantumkan atau mengupload dokumen pendukungnya, baik itu surat tugas, sertifikat, dan lainnya. Dokumentasi ataupun foto, materi boleh juga diupload. Ini jabatan struktural jika Bapak Ibu di pemerintahan. Kemudian penunjang. Nah, penunjang ini jika Bapak Ibu merupakan anggota di suatu organisasi ataupun ketua di suatu organisasi, boleh ditambahkan. Ini sedikit banyaknya menambah nilai kita Bapak Ibu di mata asesor. Nah, ini pengelola jurnal, jika Bapak Ibu editor atau Bapak Ibu reviewer, boleh dicantumkan juga. Kalau di sini setahu saya yang masuk ataupun yang tervalidasi oleh Sister adalah jurnal yang sudah memiliki akreditasi ataupun memasuki Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan jurnal tersebut belum diakreditasi, belum mempunyai Sinta, maka belum ataupun tidak termasuk. Ini penghargaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mempunyai penghargaan ataupun prestasi, yang ini bisa di-input, baik itu lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Kebetulan saya baru 1, itu pun lokal, tapi nggak apa-apa lah. Berikutnya physician scientist, jika Bapak Ibu ada scientistnya. Berikutnya penunjang lain. Ini kegiatan-kegiatan baik itu pertemuan ilmiah, Bapak Ibu sebagai peserta, anggota panitia, maupun sebagai pembicara, itu dicantumkan karena sedikit banyaknya itu nanti menjadi nilai tambah Bapak Ibu di mata asesor. Reward, nah ini jika memang ada Bapak Ibu, rewardnya beasiswa baik itu S1, S2 maupun S3, Bapak Ibu boleh cantumkan. Ini kesejahteraan baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Tunjangan, jika ada tunjangan Bapak Ibu boleh dimasukkan, apalagi di pemerintahan. Nah, itu Bapak Ibu data yang berkaitan dengan di Sister. Mohon dilengkapi dengan atas. Nah, itu tips yang kedua. Yang tips yang ketiga yaitu adalah masuk ke data di 4, di mana di 4 itu yang dinilai adalah persepsional diri Bapak Ibu. Nah, di sini penilaian persepsional atau NPS yaitu nilai rata-rata dari skor mahasiswa, skor rekan sejawat, skor atasan, dan skor dosen yang disertifikasi atau diri sendiri Bapak Ibu. Nah, dibagi 4. Nah, penilaian NGB atau nilai gabungan itu nanti dilihat dari penjumlahan NPS ditambahkan dengan nilai bahasa Inggris, kompetensi akademik, kepangkatan, dan jabatan fungsional, itu lebih besar dari 4. Nah, kalau untuk profesional sendiri, rata itu jika nilainya lebih besar dari 4,5 atau 4,0.
sama Bapak Ibu ya, ini nilai persepsionalnya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, nilai persepsional ini berpengaruh nanti ketika nanti nilai akhirnya itu konsistensinya. Nah, jika nilai persepsional Bapak Ibu tinggi, nanti apa kaitannya dengan DD Bapak Ibu? Terus berikutnya sedang dan rendah, jadi ada 3. Nah, ini tidak jadi masalah. Yang penting adalah Bapak Ibu ketika nanti sedang punya nilai tinggi, sedang rendah, maka bisa dilihat. Nah, ini tadi ada terlewat sedikit. Oke, ini Bapak Ibu kompetensi tes, tadi saya lupa. Ini tes ataupun yang pernah Bapak Ibu tes, yang pernah Bapak Ibu ikuti. Nah, kebetulan saya mengikuti dari PLTI, yaitu Pusat Layanan Tes Indonesia, di mana saya mengikuti tes TOEFL dan tes TKDA. Nah, jika Bapak Ibu ikuti yang lain, misalkan TOEFL, IBT, BBT dan sebagainya, itu bisa juga yang diselenggarakan oleh institusi misalkan UI ataupun kampus-kampus PTN yang memang sudah diakui oleh pemerintah, PTN maupun PTS. Nah, sedangkan TKDE ini boleh juga diikuti dari UGM, Bappenas dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di surat edaran. Nah, ini Bapak Ibu di edaran dari LIPI bisa dilihat di sini ada tulisannya beberapa lembaga atau penyelenggara jenis tes PKBI, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes kompetensi dasar akademiknya Bapak Ibu. Ada UGM, ITS, UI, PLTI yang saya ikuti tadi. Terus TOEFL, ini TOEFL penyelenggara yang banyak, baik itu LIJA, UI dan sebagainya, dan lagi CELS. Nah, kalau ini TKDR, UNAIR, UGM, atau PLTI ataupun Bappenas. Nah, jadi silakan pilih Bapak Ibu. Nanti diperhatikan, nanti ada namanya konversi dari nilai bahasa Inggris dan nilai potensi akademiknya, rentangnya 1 sampai dengan 7 sama. Ini jika Bapak Ibu menggunakan pekerti, artinya Bapak Ibu tidak perlu mengikuti atau bisa mengganti nilai bahasa Inggris ini dan TKDE dengan pekerti yang pernah Bapak Ibu ikuti. Tapi mohon dengan sangat perhatikan pekerti tersebut yang menyelenggarakan adalah PTPS dan LLDikti ataupun LLDikti. Nah, ini gabungannya. Nilai gabungan itu Bapak Ibu, nah ini banyak banyak kesalahan ataupun banyak jadi catatan, yaitu nilai NGB-nya kurang dari 4,0. Nah, jadi yang dimaksud yang lebih besar dari 4,0 itu adalah contohnya Bapak Ibu ini. Kalau Bapak Ibu dapat nilai 4,01 saja itu sudah lulus. Nah, tapi kalau 4,00 itu tidak lulus. Nah, usahakan Bapak Ibu baik nilai bahasa Inggrisnya, akademiknya, persepsionalnya, itu baik. Jika Bapak Ibu seperti saya asisten ahli dan passing 3B, maka nilai hanya 4. Nah, jadi kalau saya rumuskan dulu di Excel biasanya Bapak Ibu supaya bisa kelihatan nilai ininya Bapak Ibu, nilai NGB saya. NGB-nya di sini Bapak Ibu. Jadi bisa kelihatan di sini. Pertama adalah ini nilai kualifikasi akademik saya, yaitu asisten ahli S2 4, nilai kepangkatan saya 3B itu 4. Nah, sedangkan nilai TOEFL saya ya bisa dibilang agak pas-pasan lah 3, tapi dibantu oleh TKDA saya itu 5.
Nah, sehingga nanti misalkan NPS saya dapatnya 5,5, maka NDB saya sudah lolos itu 4,26. Nah, ini NPS ini memang tidak bisa kita prediksi, artinya bisa kita prediksi tapi tidak bisa kita apa istilahnya, hanya bisa kita estimasi saja, jadi tidak bisa kita pastikan, karena yang mengisi itu bukan kita semua. Jadi ada 10 item di mana satunya hanya kita, selebihnya 5 mahasiswa, 3 rekan sejawat dan 1 atasan, itu tidak bisa kita intervensi penilaiannya. Ini hanya sebagai gambaran saja, tidak sebagai acuan pastinya lah Bapak Ibu, karena nilai MPS ini beda-beda ya nilainya. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang tadi saya ambil dari buku panduan instrumen sertifikasi pendidik ini, persepsionalnya. Nah, ini kenapa tadi saya muncul angka ya 5,5 itu karena saya melihat diri saya sendiri. Nah, mudah-mudahan tidak jauh atau tidak meleset terlalu jauh dari yang saya harapkan. Ada beberapa item, mungkin Bapak Ibu bisa dibaca dulu, jadi bisa refleksi dulu supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran, wah, sudah sejauh mana saya, apakah nilai saya baik atau tidak. Jadi ini nanti ada penilaiannya sehingga Bapak Ibu bisa merefleksikan diri. Baik, tips yang keempat adalah kalau Bapak Ibu sudah lolos D4 dan masuk data D5, nah pada data D5 yaitu deskripsi diri, ini yang bisa kita prediksi lagi Bapak Ibu, yaitu setelah Bapak Ibu menyusun ataupun menulis deskripsi diri tersebut bisa Bapak Ibu nilai sendiri sehingga dapat nilainya dengan menggunakan Excel. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Di sini ada 24 butir deskripsi diri yang akan Bapak Ibu isi. Di mana salah satunya adalah nomor 1, usaha kreatif. Nah, di buku panduan sangat jelas ya dijelaskan penjelasannya sangat jelas. Di situ ada indikatornya. Nah, jika Bapak Ibu menulisnya seperti apa nanti ada itu. Kita pasti mengharapkan ini Bapak Ibu tinggi, yaitu bagaimana ya, usahakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu selama dikerjakan, usahakan mencapai minimal ya sedang atau tinggi lah. Nah, di sini usaha kreatif dikatakan tinggi jika melakukan berbagai usaha untuk perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek pelaksanaan pembelajaran sehingga memiliki beragam ide baru yang unik dan khas. Nah, saya akan tunjukkan Bapak Ibu simulasinya juga, ini ada. Nah, di sini saya sudah merumuskan sendiri. Oh, nah ini tadi saya katakan mampu melihat dan instruksinya. Nah, setiap item butir itu beda-beda Bapak Ibu. Bobot butir itu kalau Bapak Ibu nanti perhatikan di buku panduan itu beda-beda. Yang paling tinggi adalah di item ini publikasi karya ilmiah. Di publikasi karya ilmiah ini, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional berputasi itu nilainya sangat tinggi 18. Tapi masing-masing butir ini rentangnya nilainya 1 sampai dengan 7. Nah, misalkan yang Bapak Ibu buat misalkan nilainya 7, maka nilainya 56. Ini misalkan cuma 2 atau 3, misalnya 24. Nah, jika Bapak Ibu belum mempunyai publikasi karya ilmiah internasional bereputasi tinggi, maka nilainya seperti yang saya buat tadi, saya baru sampai jurnal nasional saja itu mungkin nilainya 2, makanya hanya 36. Nah, nanti dirata-ratakan, nanti ada hasilnya Bapak Ibu, rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, ini
tentunya nanti berpengaruh terhadap konsistensi yang kita rancang. Jadi misalkan dari nilai deskripsi diri yang kita rancang tadi Bapak Ibu, ini prediksi kita sendiri. Nah, ini juga menjadi acuan asesor untuk menilai kita, deskripsi diri kita. Tapi sedikit banyak kita bisa memprediksi dulu, ya mungkin selisihnya mungkin ya bisa kurang lebih 5 atau kurang lebih 10 dari yang kita dapatkan totalnya, sehingga nilai persepsional tadi kita misalkan tadi kita dapatkan sedang, nah maka dikatakan lulus atau konsisten adalah jika nilai instrumen DD kita tadi tinggi maupun rendah. Nah, jadi usahakan kalau kita NPS-nya atau persepsionalnya itu sedang, pasangannya adalah tinggi, sehingga nilai konsistensinya sedang dan kita bisa lulus sertifikasi dosen. Sedangkan jika nilai persepsional kita sedang dan instrumen kita rendah, itu juga lulus. Nah, bagaimana kalau misalkan sedang dan sedang? Nah, itu juga bisa dikatakan lulus. Ini kalau menurut saya ini proporsi yang sangat aman jika persepsionalnya sedang, karena bisa saja DD-nya itu rendah, sedang maupun tinggi, tapi untuk nanti kesimpulan akhirnya itu lulus. Nah, hindari seperti ini Bapak Ibu. Jika nilai persepsional Bapak Ibu tinggi, sedangkan nilai DD Bapak Ibu itu rendah, yang terjadi adalah ketidaklulusan. Nah, ini Bapak Ibu. Atau sebaliknya, ini persepsional rendah, sedangkan DD-nya tinggi, itu juga tidak lulus. Ini yang kita hindari. Nah, kalimat-kalimat ini yang harus kita hindari, tidak lulus itu. Semoga kita semua bisa lulus seperti itu. Nah, ini ada kriteria kelulusan tadi. Nah, nilainya konsistensinya tinggi atau sedang. Nah, nilai skor akhirnya itu bisa dari 4,0. Nah, jadi saya harapkan ini memang betul-betul disusun dengan baik, sehingga Bapak Ibu dan bisa menilai sendiri. Nanti hasil akhirnya Bapak Ibu mudah-mudahan lulus sertifikasi dosen. Dan ketika Bapak Ibu buka sistem, itu juga layak solusinya lulus. Itu saja Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Jika video ini sangat bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan komen. Dan jika kurang bermanfaat, bisa di komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.